Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai perkuliahan perpajakan yang hari ini atau malam ini kita akan bahas tentang PPH ya, pajak penghasilan ya. Nah, ini subjek dan objek pajaknya, subjek dan non subjek, kemudian penghasilan dan klasifikasinya, kemudian perhitungan penghasilan itu sebagai dasar pengenaan pajak. Kemudian PTKP, penghasilan tidak kena pajak dan tarif pajak, kemudian PP 23 tahun 2018, kemudian SPT, PPAUP. Yang mudah-mudahan bisa sampai dengan SPT-nya, kita akan bahas sekarang adalah PPH-nya ya. Nah ini pengertian penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa penghasilan berdasarkan pasal 1 itu adalah pajak yang dikenakan. Jadi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak. Jadi terkenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, adapun dasar hukumnya jelas, ini peraturan-peraturan sebelumnya, ordonansi tahun 2025, kemudian ordonansi tahun 1944, kemudian diubah lagi menjadi undang-undang tahun 83, 91, 94, 2000, dan terakhir 2008. Adapun yang penyesuaian adalah tahun 2020, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 November, itu tentang Omnibus Law ya, atau Cipta Kerja. Ada salah satunya juga yang merubah sedikit Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Kemudian selain undang-undang ini, nanti peraturan pelaksanaannya ada di PP, Kepres, Kemenku, kemudian peraturan Menteri Keuangan, keputusan Dirjen, kemudian peraturan Dirjen, sampai surat edaran Dirjen Pajak ya. Nah ini Bapak Ibu sebagai dasar pemungutan pajak PPH atau pajak penghasilan, dan inilah dasar-dasarnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sejauh mana pengenaan pajak penghasilan di Indonesia untuk kita berbicara adalah orang pribadi ya. Nah, dasar hukum formalnya jelas Undang-Undang KUP ini sebagai sarana administrasi perpajakan. Yang terakhir adalah Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Jadi ini adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Untuk materialnya jelas adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Subjek pajak. Nah, di sini subjek pajak berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, kemudian sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Kemudian badan dan bentuk usaha tetap. Jadi ini adalah subjek-subjek PPH pajak subjek pajak PPH ya, orang pribadi. Nah, kita bahas adalah orang pribadi. Nanti sejauh mana pengenaan pasal untuk PPH orang pribadi. Ini subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri ya. SPDN dan SPLN, nanti ada SPDN siapa, SPLN siapa. Ini berdasarkan pasal 2 ayat 2-nya. Nah, ini siapa SPDN? Nah, di sini SPDN adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi orang tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari ya, di dalam 12 bulan tersebut dalam 1 tahun pajak. Ya. Kemudian mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian ini warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan untuk SPLN, kebalikan dari SPDN adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dalam waktu tahun pajak. Termasuk di sini menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap atau tidak melalui badan usaha tetap ya. Jadi SPDN dan SPLN. Nanti ada perubahan. Kalau misalkan dia masuk SPDN, berarti kan dia gunakan adalah tarifnya adalah SPDN. Kalau misalkan dia SPLN, maka tarifnya menggunakan SPLN. Ini sebagai subjeknya akan menentukan besaran tarif PPH itu sendiri ya. Karena apa? Karena PPH ini dikenakan atas subjek, tetapi objeknya adalah penghasilan. Ya.
Jadi subjeknya adalah orang. Nah, ini perbedaan WPDN dan wajib PLN. Tadi kan SPDN, SPLN. Nah, sekarang wajib pajaknya. Wajib pajak dalam negeri itu dikenakan PPh dari penghasilan dari Indonesia dan luar Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu adalah sebagai wajib pajak dalam negeri, maka dikenakan pajaknya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia dan luar Indonesia. Beda dengan WPLN. Kalau WPLN dikenakan PPh-nya hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Ya. Kenapa? Karena dia WPLN, wajib pajak luar negeri. Kemudian untuk WPDN, dasar pengenaan pajaknya itu atas dasar penghasilan neto. Jadi penghasilan neto itu adalah penghasilan yang sudah dikurangi dengan PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak. Ya. Nah, kalau WPLN itu tidak dikenakan PTKP dulu, maka dikenakan berdasarkan penghasilan bruto. Contoh misalkan kalau Udin punya penghasilan 100 juta setahun, maka dia dipotong dulu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Misalkan dia tinggal 54 juta. Nah, yang 54 juta dikurangi 100 juta dikurangi 54 juta. Nah, yang 46 juta lah yang dikenai pajak, ya, dikenai tarif pajak. Sedangkan yang 54 juta tidak. Beda lagi kalau misalkan Mr. Jack, nah Mr. Jack adalah orang luar negeri, tapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka tidak kena PTKP. Maka kalau misalkan tadi punya penghasilan dari Indonesia 100 juta, ya udah 100 juta dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku di Indonesia. Ya, untuk PLN itu kalau nggak salah 20% di Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 ya. Tapi di Undang-Undang Omnibus Law itu kalau nggak salah ada pengurangan khusus untuk bunga deposito kalau nggak salah, dan royalti obligasi itu berkurang menjadi 10% ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau WPDN dia dikenakan dari penghasilan netonya, kalau WPLN dia berdasarkan brutonya. Nah, ini kenakan tarif umum dikenakan tarif pajak sepadan tadi. Nah, di sini wajib pajaknya wajib menyampaikan SPT kalau WPDN. Tapi kalau WPLN tidak mesti harus menyampaikan SPT. Maka pemungutan WPLN itu pada saat menerima penghasilan. Jadi tidak, kalau ini kemungkinan kan nunggu 1 tahun baru dipotong atau dihitung berapa. Kalau ini pada saat menerima langsung dipotong ya penghasilan tersebut berdasarkan tarif PPLN atau sepadan ya. Nggak salah adalah PPh 26 PPh pasal 26 itu 20% ya. Nah, kemudian warisan yang terbagi itu menjadi satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi kalau warisan itu kan sesuatu yang ditinggalkan oleh yang sudah meninggal. Nah, kalau belum dibagi masih subjek. Nah, tetapi ketika sudah dibagi ke ahli warisnya, maka akan menjadi wajib pajak dan harus bayar pajaknya. Siapa yang bayar pajak? Yaitu ahli warisnya. Ya. Itu kalau SPDN ya, jadi kalau subjek pajak dalam negeri, kalau SPLN tidak ya. Kalau SPLN. BUT bentuk usaha tetap. Nah, beda dengan badan ya. Kalau BUT itu kan perusahaan atau badan yang ada di Indonesia atau perwakilan di Indonesia memperoleh penghasilan dari Indonesia, tetapi bukan badan yang dibentuk atau berbadan hukum di Indonesia, tapi dari luar negeri ya. Nah, ini bentuk usaha OV yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan orang yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, badan yang tidak didirikan dan menetap kedudukan di Indonesia. Jadi ada ini adalah perusahaan-perusahaan yang memperoleh penghasilan di Indonesia, tetapi dia tidak didirikan di Indonesia dan tidak berbadan hukum di Indonesia, ya. Tetapi dia menjalankan usaha. Nah, ini.
kegiatan di Indonesia kayak WhatsApp, Facebook, Google, apalagi ya, iPhone, ya, Samsung, gitu kan. Kemudian apalagi Vivo, OVO, itu kan perusahaan-perusahaan yang tidak didirikan di Indonesia, ya. Kemudian Prudensia, banyak ya kegiatan-kegiatan perusahaan lain yang ya tadi Petronas, jadi tidak didirikan di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka itu disebut BUT, Badan Berbentuk Usaha Tetap. Ya, ini tadi subjeknya. Sekarang yang tidak termasuk subjek pajak orang pribadi. Ya. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, jadi pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka bekerja di tempat tinggal bersama mereka. Jadi kalau pejabat perwakilan diplomatik itu tidak dikecualikan dari subjek pajak, ya. Walaupun dia dari Indonesia, karena tadi dia pejabat publik atau pejabat diplomat, konsulat dari negara lain. Tapi dengan dasar tadi ada asas timbal balik, ya. Satu, diplomatnya bukan warga Indonesia, jelas pasti diplomat bukan warga Indonesia, ya. Di Indonesia tidak menerima dan memperoleh penghasilan selain jabatannya atau pekerjaan sebagai diplomat. Kemudian negara yang bersangkutan memperlakukan timbal balik yang sama dengan warga negara Indonesia yang jadi diplomat di negaranya. Jadi asas timbal balik, ya. Kemudian selain diplomat juga ada badan pejabat perwakilan organisasi internasional seperti pejabat perwakilan PBB, perwakilan WHO, ya, UNICEF, yang sifatnya adalah organisasi internasional. Tadi syaratnya jelas bukan warga negara Indonesia, tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ini adalah bukan subjek pajak orang pribadi. Nah, sekarang adalah objeknya. PPh ini dikenakan terhadap subjek orang pribadi. Apa objeknya? Penghasilan. Apa penghasilan? Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2008, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi ini sangat luas, global, ya. Makanya PPh ini disebut dengan global taxation, ya. Kenapa? Ini dari definisinya aja ya sangat luas, ya. Diterima atau diperoleh. Coba bisa Bapak Ibu bedakan antara diterima atau diperoleh? Ada perbedaan tidak? Ya, silakan. Ada yang mau berkomentar? Oke, kalau tidak ada, jadi kalau diterima ini sesuatu yang sifatnya passive income. Jadi kalau misalkan Dela dia tidak bekerja, tidak juga jadi profesional, artinya tidak punya pekerjaan bebas, tapi Dela punya kosan 100 pintu. Nah, maka dari kosannya itu dia diperoleh. Jadi dia tidak bekerja, tidak punya pekerjaan, ya, tapi dia punya penghasilan. Dari mana? Dari asetnya, itu diterima. Nah, kalau diperoleh jelas dari usahanya, dia sebagai karyawan digaji, dia sebagai pengusaha, pedagang, berarti kan memperoleh penghasilan, dia sebagai wartawan, dia sebagai juru kamera, dia sebagai YouTuber akan diperoleh. Nah, itu sifatnya penghasilan yang diperoleh. Nah, di sini sumbernya dari mana? Dari Indonesia maupun luar Indonesia, gitu ya. Nah, itu luas, ya. Dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, tadi Pak, ini mah bukan gaji, ini mah insentif, sama aja. Pak, ini bukan insentif, ini mah uang bonus, sama aja, gitu ya.
Pak, ini mah bukan uang bonus, apa ya, istilah yang lain. Ya, selama itu adalah penghasilan, ya itu adalah menjadi objek pajak. Nah, klasifikasi penghasilan. Di sini akan dikenakan tarif umum pasal 17, pasal 4 ayat 1. Jadi kalau objeknya pasal 4 ayat 1 itu dikenakan tarif pasal 17 ayat 1, di mana tarifnya adalah 5%, 15%, 25%, dan 30%. Yang sifatnya final, pasal 4 ayat 2 adalah, nah nanti dikenakan PPh bersifat final, tergantung dari setiap jenis penghasilannya. Berapa tarifnya, nanti lihat-lihat ya. Nah, dikecualikan dari objek pajak, nah ini pasal 4 ayat 3 ya tadi, penghasilan-penghasilan yang dikuasaikan dari objek pajak, seperti sodako, zakat, infak, sodako, kemudian beasiswa, itu tidak dimasukkan ya. Nah, ini kita berbicara nih, dikenakan tarif umum, pasal 4 ayat 1, apa aja penghasilannya? 1. Pengganti imbalan berkenaan dengan pekerjaan. Tadi kan pekerjaan ya, atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk di sini gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. Nanti kan ini jelas ya, termasuk objek pajak, penghasilan, dan masuk tarif umum. Ini kita berbicara WPOP ya, wajib pajak orang pribadi. Kemudian hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Luas ya, hadiah, undian, hadiah dari pekerjaan, hadiah dari kegiatan, atau juga penghargaan juga dikenain pajak ya. Laba usaha udah jelas dikenain pajak. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta juga sama ya, dikenain pajak. Ini objek-objek pajak penghasilan ya. Penerimaan kembali pembayar pajak tentang bunga sebagai biaya atau pembayaran tambahan pengembangan pajak. Bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen dalam bentuk nama apapun, termasuk dividen perusahaan asuransi, dan pembagian SH koperasi. Tapi sekarang SH koperasi di Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja itu dihilangkan ya, tidak masuk ke objek pajak. Ini dikecualikan nih. Ini royalti imbalan atas kemenangan hak ya. Ini ya biasanya sih kalangan artis atau pencipta lagu yang punya ini, jadi kenain juga royalti, ya maka dia dikenain pajak. Sewa dari penghasilan sumber dengan peraturan penggunaan harta, penerimaan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan hutang. Nah ini juga nih yang lumayan. Jadi kalau pembebasan hutang juga, tapi dalam jumlah tertentu, ini kenain pajak juga ya. Misalkan tadi siapa? Rita perusahaannya bangkrut, tapi misalkan punya hutang ke Rama, nah sama Rama dibebasin, udah deh Rita usahanya apa, karena bangkrut, hutang yang 1 miliar saya bebasin. Nah dengan dibebaskan punya hutang ya, nanti orang pajak akan nagih. Kenapa? Karena keuntungan dari pembebasan hutang juga akan dikenakan pajak, tapi jumlah tertentu ya. Ya kalau 1 miliar dibebasin pasti kena pajak ya. Keuntungan selisih kurs mata uang asing juga sama. Jadi kalau Bapak Ibu beli dolar waktu zaman 10.000 lalu dijual harganya sudah 14.000. Nah, selisihnya itu kena ya. Kena PPh juga. Selisih kurang lebih penilaian ini revaluasi dari akibat total, premi asuransi, iuran dari perolehan, kemudian tambahan kayaan itu berhasil penghasilan yang belum dikenakan pajak, usaha dari berbasis syariah, imbalan bunga, surplus Bank Indonesia. Nah, itu adalah sifatnya pasal 4 ayat 1 dikenakan tarif umum pasal 17 ayat 1. Nah, kalau untuk yang dikenakan pasal 4 ayat 2, ini kan dikenakan pajak yang sifatnya final. Jadi pada saat menerima langsung dikenakan dipotong. Nah, konsekuensi kemenangan final adalah biaya terkait tidak dapat menguranginya.
Final ini nanti sifatnya tidak bisa dikreditkan di SPT tahunannya. Jadi contoh misalkan Bapak Ibu punya penghasilan dari bunga tabungan, itu langsung dipotong sama bank. Dan Bapak Ibu tidak bisa mengkreditkan lagi potong bunga tabungan di SPT Bapak Ibu di akhir tahun ya. Jadi pajak yang tidak dibayarkan tapi tidak dikreditkan, biaya-biaya terkait tidak dapat menjadi pengurang, kemudian penghasilan dihitung kembali pada saat perhitungan pajak akhir tahun. Tapi kalau penghasilannya dihitung dulu, nanti apakah sudah pajak final atau sudah belum dimasukkan ya, tapi tidak dikreditkan. Nah, dikenai pajak final bersifat final tadi apa saja, bunga deposito, tabungan, obligasi, surat utang, SUN ya, surat utang negara, bunga simpanan, hadiah juga sama. Kalau misalkan Alvin dapat undian hadiah rumah, nah ini kena pajak final nantinya. Kalau nggak salah sih 25% ini ya. Kalau dapat rumahnya 1 miliar ya udah 21 juta harus bayar pajak dulu. Nah itu. Penghasilan dari saham sekuritas derivatif, kemudian penghasilan dari transaksi penggalian harta berupa tanah tadi ini, BPHTB, konstruksi, real estate, dan persewaan tanah dan bangunan, dan penghasilan tentu lainnya. Diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Nah ini sifatnya final. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menerima penghasilan ini nanti langsung pada saat menerima akan dipotong PPh final. Nah ini yang bersifat final tarif-tarifnya 20% kalau bunga tabungan, deposito ya dari brutonya ya, undian tuh benar 25% ya dari brutonya. Bunga simpanan koperasi ini udah dihapus, tidak ya. Obligasi juga ini 15% PPDN, 20% untuk PPLN. Kemudian ya ini ada 15%, 20 sama penjualan saham, efek, bebas efek 0,1%, 0,5 untuk saham pendiri, pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini 2,5%, selain BPHTB-nya 5% kan, persewaan tanah 10%, jasa konstruksi ini kualifikasi hasil 2%, 4%, pelaksana 3%, pengawas perencanaan 4%. Nah, ini juga perencanaan pengawas 6% kalau tidak punya kualifikasi. Ini biasanya harus ada kualifikasi ya, konstruksi itu. Nah, ini peraturan yang mengaturnya PP 40 2009 dan PP 51 2008 ya. Nah, sekarang apa yang dikecualikan dari objek pajak? Tadi kan yang objeknya, sekarang yang dikecualikannya apa saja? Bantuan sumbangan termasuk zakat, enggak ya. Harta hibahan juga enggak, tidak dikenakan. Warisan bukan objek pajak, iya warisannya mah, tapi sudah beralih menjadi objek ya. Harta termasuk ini warisan yang yang sudah terbagi ya, yang belum terbagi ya pasti. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai panti saham, pengganti imbal sumbangan pekerjaan yang terima dalam bentuk natura. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memperoleh apa ya? Kalau di perusahaan kan biasanya ada uang makan. Tapi kalau uang makannya dapat makan, kalau dapat makannya langsung makan langsung itu tidak kenakan pajak. Tapi kalau makannya diganti dengan uang, nah itu dikenakan pajak ya. Dan itu juga harus berlaku secara keseluruhan, ya. Tidak hanya satu karyawan atau dua karyawan tertentu saja ya. Kemudian pembayaran perusahaan asuransi, jadi asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa. Jadi pada saat menerimanya, termasuk asuransi Indonesia tidak dikenain pajak. Kenapa? Karena dikenain pajaknya pada saat bayar preminya. Ya. Kemudian dividen, BUMD, nah ini BUMN, BUMD juga sama, dikecualikan dari pajak, termasuk retained earning dari BUMN. Ini retained earning, ya. Kepemilikan saham paling rendah kalau 25% ya, tapi kalau di atas ya kena pajak. Iuran dana pensiun, modal, dana pensiun, bagian laba yang mulai dengan konsumen detail, kemudian
bagian laba yang pasangan usaha diberikan perusahaan mikro saham yang diperdagangkan di bursa efek. Beasiswa juga tidak, sisa lebih hasil usaha tidak, bantuan sosial yang dibayarkan oleh wajib pajak penghasilan sosial juga tidak. Nah, ini penghitungan itu adalah objek pajak yang dikecualikan ya. Ini pasal 4 ayat 2. Kalau tadi pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak. Ini semuanya berbicara Undang-Undang Nomor 36 ya, tahun 2008. Nah, sekarang adalah penghitungan penghasilan neto. Pembukuan menurut Undang-Undang Pajak pasal 28 Undang-Undang KUP siapa? Jadi siapa yang wajib melakukan pembukuan? WPOP yang punya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi Bapak Ibu sebenarnya harus punya pembukuannya ya. WP badan apalagi ya. Kecuali pengecualian tidak pembukuan, boleh hanya pencatatan. Jadi WPOP normal peredaran umumnya dikurang dari 4,8 miliar. WPOP tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, tadi seperti yang penghasilan dari asetnya itu tidak mesti harus ada pembukuan tapi ada pencatatan. Pertanyaannya adalah apa bedanya pembukuan dan pencatatan menurut Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau berkomentar? Rama, Made, Budi, Muhammad Ramdan, Dela, Rizal, siapa lagi ya? Tony, Fauzi. Oke, jadi bedanya pembukuan itu adalah kalau pembukuan secara teratur dari mulai pencatatan jurnal sampai dengan laporan keuangan, ya minimal ada neraca dan laporan laba rugi. Kalau pencatatan itu hanya sebatas adanya pencatatan penerimaan kas dari penjualan, kemudian dari pembelian, atau juga pemasukan. Jadi hanya catatan itu saja, tidak ada laporan keuangannya. Tapi ya tadi ada catatannya. Minimal bisa menentukan besaran pemasukan atau besaran pengenaan pajak yang yang akan dikenakan pajak. Itu adalah pencatatan ya. Kalau pembukuan jelas di periodik dia diawali awal tahun, awal periode, lalu ada akhir tahunnya, akhir periodenya, lalu ada laporan keuangannya, itu adalah pembukuan. Kalau pencatatan tidak periodik, tidak mesti ada laporan keuangan, tapi minimal ada catatan-catatan ya mengenai pemasukan atau pembelian atau penjualan atau pengeluaran. Ini nama perhitungan. Nah, norma perhitungan hanya wajib pajak kalau berarti pekerjaan bebas saja. Jadi kalau pekerjaan bebas itu ya seperti arsitek, apalagi ya, yang sifatnya tidak terikat ya, atau ya misalkan montir yang sifatnya panggilan, tidak bekerja di suatu perusahaan, gitu ya. Nah ini boleh menggunakan perhitungan neto, norma perhitungan. Nah di sini termasuk juga usaha-usahawan ya atau UMKM. Tapi UMKM-nya yang di bawah 4,8 miliar ya. Nah, ini boleh menggunakan norma perhitungan dan wajib menyalakan pencatatan yang tadi ya. Ada pencatatan pemasukan penerimaan. Nah, ini kelompok usahanya ini sebelah ini ada karakteristik pembukuan, etikat baik jelas. Ini ada di Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 ya. Karakteristik pembukuan dan pencatatan. Nah, ini perbandingannya antara pencatatan dan pembukuan ya. Nah, perhitungan pajaknya ini penghasilan pajak pasal 16 ayat 1 2 3 4 PKP bagi wajib pajak luar negeri penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan termasuk kompensasi kerugian dan PTKP. PKP bagi wajib pajak yang dihitung dengan norma perhitungan penghasilan itu di peradaan bruto dikurangi dengan PTKP-nya. PKP bagi WP badan atau BUT itu penghasilannya dikurangi dengan biaya yang diperkenankan termasuk kompensasi kerugian.
Nah, ini PTKP sampai dengan tahun sekarang ya, 2016. Awalnya 2016 dan tahun 2021 masih berlaku adalah besarannya 54 juta untuk PP orang pribadi, PP diri sendiri, kemudian 4,5 juta bagi tambahan kalau dia sudah punya pasangan atau kawin, kemudian tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami 54 juta, kemudian tambahan untuk tanggungannya yaitu sebesar 4,5 juta. Nah, ini besarannya, jadi Bapak Ibu harus tahu berapa. Kalau Bapak Ibu penghasilannya kurang dari 4,5 itu nggak akan kena pajak, tapi juga tergantung status ya. Nanti ada statusnya TK, KW, PH, dan HB ya. Nah, ini bagian PTKP ya. Ingat, 1 derajat ke bawah, ke atas. Jadi ini Bapak Ibu syarat menjadi tanggungan sepenuhnya WP ya. Jadi kalau Bapak Ibu Bapak sebagai suaminya, tanggungan jelas istri dan anaknya. Jadi anak kandung, anak tiri, anak akak boleh jadi tanggungan. Kalau kakak adik nggak boleh. Ya, kakak adik istri, kakak adik suami nggak boleh. Tapi kalau orang tua boleh. Ayah ibu saudara gaisang boleh karena 1 derajat ke atas dan ke bawah. Tapi kalau ke kakek nggak boleh. Ya, jadi ini yang disebut dengan 1 derajat sedarah segaris keturunan semendak 1 derajat ke atas dan 1 derajat ke bawah. Ya, ini yang disebut dengan tanggungannya diperbolehkan dimasukkan ke dalam PTKP wajib pajak dan maksimalnya hanya 3 ya. 3 orang. Dari 3 orang keseluruhan, bukan 3 anak, 3 orang tua enggak, tapi keseluruhan. Nah, ini menghitung pajak penghasilan. Penghasilan kena pajaknya berapa setelah dikurangi PTKP, lalu dikalikan tarif yang tadi berupa 15, 25, 30, lalu PPh terutang. Nah, ini contohnya lapisan PPKP orang pribadi 0 sampai 50 juta kena 5%, 50 sampai 20 juta kena 15%, 20 juta sampai dengan 500 juta kena 25%, dan 500 juta di atas 500 juta dikenakan 30%. Tapi kemarin di 1 Oktober dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, lapisan pajaknya bertambah ya, kalau nggak salah di atas 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar kalau nggak salah itu kena 35%. Ya, ada lagi kalau nggak salah yang terbaru, 35% tambahannya. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Saya? Oke. Nanti kita coba dengan studi kasusnya ya. Oke, kita lanjut. Lagi, oke. Nah, penghasilan penggabungan, penggabungan penghasilan keluarga. Nah, ini ya. Keluarga merupakan satu kesatuan ekonomi, penghasilan istri dan penghasilan anak yang belum dewasa, penghasilan kepala keluarga. Jadi ini boleh disatukan. Untuk seorang istri boleh memilih nantinya ya. Nah, jadi kalau disatukan nanti lumayan PTKP-nya lebih besar ya. Nah, ini penghasilan penggabungan bagi wanita kawin pasal 8 ayat 1. Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Jadi kalau penghasilan dari istri atau kerugian dari istri itu bisa dianggap sebagai penghasilan suami atau penghasilan atau kerugian suami. Kecuali, nah ini, penghasilan istri pada satu pemberi kerja.
Jadi penghasilan tersebut semaksimal diterima dan diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh. Jadi nggak mesti kalau penghasilannya istrinya hanya dari satu pemberi kerja, udah selesai. Nggak mesti harus digabungkan. Karena biasanya PPh pasal 21-nya dipotong oleh pemberi kerja. Sedangkan kalau pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Kalau misalkan punya punya penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaannya tidak berhubungan ya dengan sama sekali usaha atau pekerjaan suaminya, ya maka tidak bisa digabungkan. Ya. Nah ini contohnya. Penghasilan dari usaha WVA 100 juta. Penghasilan istrinya, berarti kan WVA-nya dianggap dia suami ya. Penghasilan istrinya sebagai pegawai 70 juta. Ya. Apabila penghasilan diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21, ya, maka pekerjaan tidak boleh, maka penghasilan besarnya 70 juta tidak digabung dengan penghasilan suami dan PPh pasal 21-nya dianggap final, sudah selesai. Jadi kalau hanya satu pemberi kerja, misalkan tadi WVA-nya usaha, sedangkan istrinya sebagai karyawan di BRI sudah dipotong, ya udah tidak mesti digabungkan, ya tidak bisa digabungkan, dan PPh-nya dianggap PPh final, ya. Nah ini, tapi kalau istrinya sebagai pegawai juga menjalankan usaha, nah ini ya. Jadi selain dia pegawai 70 juta dapat proyek pegawai, dia juga menjalankan usaha kecantikan salon, proyek penghasilan 80 juta, maka penghasilan istri digabung yang tadi 70 juta dan 80 juta digabungkan 150 juta, maka penghasilan istrinya digabungkan dengan penghasilan suami. Dan PPh pasal 21 atas penghasilan istri tidak dikenakan final, tapi dapat dikenakan oleh PPh pasal suaminya. Jadi nanti yang sudah dipotong yang 70 juta ini bisa dikreditkan dengan pelaporan PPh suaminya. Jadi nanti PPh suaminya bisa dikurangi setelah, oh ini sudah bayar dari istri, ya udah tinggal dikurangi itu, ya. Nah ini untuk WV yang punya istri yang juga sebagai pegawai atau juga sebagai pengusaha ya. Nah ini skemanya ya, yang harus digabung dan tidak digabung. Suami, istri, pegawai-pegawai yang masuk dalam perhitungan PKP pada akhir tahun suami saja. Tadi kan kalau pegawainya dari satu penghasilan sumber satu penghasilan tidak ya, berarti ini suami cukup. Tapi kalau suaminya pegawai, istrinya wira swasta, penghasilannya digabung berarti ya, suami dan istri digabung. Nah, kalau suaminya adalah wira swasta, istrinya pegawai, nah ini nanti si istrinya pegawai ini kan nanti dikenain PPh 21 ya dianggap final. Nah, mesti harus disatukan dengan suaminya. Jadi PKP-nya yang hanya suaminya saja. Ya. Nah, kemudian kalau suaminya pegawai, istrinya pegawai dan wira swasta seperti contoh tadi, ya jelas penghasilannya harus digabung suami dan istri. Ini suaminya strip, istrinya pegawai. Ini strip juga. Ya, ini dari pegawai itu sendiri ya. Kemudian nomor 6, suaminya strip, istrinya pegawai dan wira swasta, maka penghasilannya ya di istri. Nah, seperti itu skemanya ya. Untuk kalau WP-nya sudah berkeluarga atau berumah tangga. Kalau secara terpisah bisa, suami istri kenakan pajak secara terpisah bisa. Satu kalau udah cerai jelas ya, perhitungan pajaknya masing-masing. Ini udah tidak bisa harus ditanya lagi ya, ini jelas.
Kedua, ini tetap ada, tidak bercerai, tidak berpisah, tetapi di awal pernikahannya dia sudah mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan tertulis, maka penghasilan pajaknya juga harus digabung suami istri. Kenapa? Hal ini biasanya terkenalnya dengan perjanjian pranikah. Nah, itu ada dulu. Nah, baru ini harus dilaporkan, disatukan, ya, pelaporannya. Nah, masing-masing suami istri dibanding dengan pasangan. Jadi nanti yang atas nama suami dilaporkan dulu gimana, yang belum pernikahan, kalau yang sudah pernikahan udah gabungan, yang istri juga sama, ya. Ya ini kalau ada perjanjiannya ya, kalau enggak ya nggak masalah. Nah ini contohnya perhitungan bagi PPh bagi suami istri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan ya, secara tertulis ada tadi kan ada perjanjian pranikah. Penghasilan dari suami usaha 100 juta, istri dari pegawai plus salon ya tadi kan pegawai juga pekerjaan usaha 150 juta. Apabila PPh terhutangnya semua PPh dari 15 ke 530, maka ya kena PPh-nya, PPh pasal 21-nya adalah 32.500 dari 250 juta ini ya. Kenapa yang 50 juta dikalikan dulu 5%, 2,5%, 2,5 juta. Kemudian yang 200 juta dikalikan 15%, berarti 30 juta. 30 juta ditambah 2,5 juta, maka 32.500. Jadi Bapak Ibu, penghasilan kalau punya penghasilan PKP bersih 250 juta per tahun, maka Bapak Ibu harus bayar PPh pasal 21 32.500. Enggak, Bapak Ibu harus bayar ya. Lupa mahal ya, itu aturannya di negara kita ya. Tapi biasanya nggak kerasa, kenapa? Biasanya kebanyakan ada yang dipotong dari awal gaji bulanannya atau misalnya ya. Nah, pengenaan PPh masing-masing itu sebagai berikut. Untuk PPh suami, tadi kan penghasilannya 100 juta, maka per jumlah total penghasilan dikalikan dengan 32.500. Nah, si suami pajaknya 13 juta. Nanti PPh suaminya dilaporkan dalam SPT-nya 13 juta harus bayar pajak. Kalau PPh istri proporsional juga karena dia dapat 110 juta bagi 110 juta total bukan, maka kalau si istri 19.500. Pak, kenapa istri lebih mahal ya pajak? Karena penghasilannya juga lebih besar dibandingkan suaminya. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang menanyakan nggak? Tidak, Pak. Oke, tidak ya. Oke, tinggal sebentar lagi kita lanjut ya. Nah, bagaimana dengan kalau penghasilan anak yang di bawah umur atau belum dewasa? Ya, pasal 8 ayat 4 dibahkan bahwa penghasilan anak yang belum dewasa itu digabung dengan penghasilan orang tuanya kecuali penghasilan pekerjaan yang tidak hubungannya dengan seseorang yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi ini. Jadi kalau misalkan kalau ada artis cilik ya dapat penghasilan besar, ya siapa yang melaporkannya ya? PTKP atau PKP suaminya, anak orang tuanya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Eh, Penghitungan WVOP orang pribadi pasal 21. Gimana cara ngitungnya? Kita lihat.
Oke, nah ini contoh cara ngitungnya Bapak Ibu ya. Misalkan ada kasus seperti ini. Jadi Udin bekerja pada PT SAP dengan memperoleh penghasilan gaji pokok sebulan adalah 7.500.000. Jadi si Udin punya bekerja nih di PT SAP, punya penghasilan 7.500.000. Ia juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Jadi dipotong langsung dari gajinya ya. Dan Udin belum menikah. Udah menikah tapi belum punya anak. Nah, berarti berapa PPh yang dipotong? PPh pasal 21 yang dipotong per bulannya. Kita ngitungnya kayak gini, Bu. Nah, kita lihat mana ya? Nah, ini. Tadi kan dia memperoleh penghasilan berapa? 7.500.000 ya. Nah, 75.500.000 per bulan. Nah, berarti kan dia dapat gajinya 7.500.000 ya. Tidak ada lagi penghasilan yang lain ya. Tidak ada tunjangan, insentif, yaitu segini. Lalu, ini untuk menghitung PPh pasal 21 ya. Pengurang. Nah, pengurangnya pertama biaya jabatan. Ada atau tidak ada jabatan, tetap ini dikurangi biaya jabatan. Ngitungnya ya. Tapi berdasarkan gajinya. 7.500.000 kali 5% berapa? 375, Pak. 375 ya? Ya. Oke. Kemudian tadi kan si Udin bayar kan iuran pensiun ya, 200.000 per bulan kan? Nah, dari potongan ini ya, dari 100.000, Pak. Kalau Hah? dari tadi contoh soal 100.000. Oh, 100 ya, 100.000. Ya. Nah, 100.000 ya. Berarti kan pengurang penghasilan sebulannya adalah 4.475.000. Tadi kan penghasilannya 7.500.000 nih per bulan. Dikurang pengurang penghasilannya 475.000. Berarti kan penghasilan neto sebulannya adalah 7.025.000. Ingat pengenaan PPh pasal 21 itu kan berdasarkan PPh atau penghasilan setahun. Maka penghasilan per bulan yang netonya 7.025.000 dikalikan selama setahun, berarti 12 bulan kan? Nah, 12 bulan ini berapa tuh? Yang Ini, itu 7.025.000 ya? Iya, ini 7.025.000. Kak, sama kan? Jadi dikali 12 ada 84.300.000. Nah, ini adalah penghasilan neto. 24.000, Pak. Hah? Itu masih 24.000. Oh, ini ya. Harusnya 25 ya. 25.000. Oke. Jadi setahun dia penghasilannya 84.300.000. Nah, ada PTKP. Apa PTKP? PTKP-nya adalah penghasilan tidak kena pajak ya. Tadi untuk basicnya ya. Nah, lihat statusnya si Udin, statusnya tadi apa? Dia sudah nikah. Tapi dia tidak punya anak, berarti belum punya tanggungan. Nah, berapa PTKP-nya? Berarti kan 1 untuk orang pribadinya, WP-nya sendiri si Udin 54 juta. Sedangkan dia sudah menikah, maka untuk subsidi WP kawinnya adalah 4.500.000. Berarti PTKP-nya adalah 58.500.000. Ya. 58.500.000 adalah PTKP setahun.
tadi penghasilan netonya kan setahun itu 84.300.000, maka dikurangi 58.500.000 PTKP-nya. Maka penghasilan kena pajak setahunnya si Udin itu 25.800.000. Jadi yang dikenakan pajak PPh pasal 21 adalah besarannya sebesar 25.800.000. Nah, berapa tarifnya? Karena ini ada 25.800.000 kurang dari 50 juta, maka tarif 5%. Ya, 5% di sini 25.800.000. Nah, besarannya adalah 1.290.000. Nah, jadi besarannya PPh yang dipotong setahun adalah 1.200.000, setahun adalah 1.250.000. Nah, setahun kan 1.250.000 itu kita bagi per 12, dibagi sebulannya berapa? Jadi dibagi 12, jadi sebulannya berapa dia potong? Di sini adalah 1.290.000 ya. Nah, berapa per bulan kita potong? Ya 16 ya dibagi 12 ya. Jadi 107.500. Nah, 107.500 itu per bulan dipotongnya. Jadi nanti si Udin dalam struk gajinya itu satu, gaji memperoleh 7.500.000. Dua, ada iuran pensiun dia bayar 100.000, berarti berkurang tuh 7.400.000. Nah, ketiga, ada PPh pasal 21 tuh yang dipotong langsung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Berapa PPh pasal 21-nya? Adalah 107.500. Nah, 107.500 dikurang lagi tadi dari 7.400. 7.400 dikurangi 107.500 adalah 1.292.500. Jadi take home-nya yang dibawa ke rumah adalah 7 juta berapa tadi? 292.500. Nah, itu kenapa ada PPh yang dipotong sebesar 107.500 per bulan. Nah, nanti di akhir tahun bukti potongnya dilaporkan. Ini saya udah bayar pajak nih semuanya. Ya udah. Jadi nanti tinggal nihil di akhir tahun pada laporan SPT kalau tidak memperoleh penghasilan lainnya. Ya. Nah, ini cara menghitung PPh pasal 21 ya. Nah, silahkan Bapak Ibu yang merasa penghasilannya sama nih. Nanti ini tiap bulan nih dari PPh pasal 21-nya segini nih dipotong. Gitu kan? Oke. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, paham, Pak. Nah, itu ya. Jadi mesti tahu Bapak Ibu kenapa ada PPh. Nah, ini hitungannya pasal 21 ya. Pak, saya mau lebih kecil, berarti memperhitungkannya lebih kecil lagi penghasilannya yang ditentukan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan sudah punya hitungan sendiri ya. Ah, ternyata lebih kecil dipotong. Kenapa? Perusahaan mungut karena nanti perusahaan akan ditagih oleh negara pada saat pelaporan SPT tahunannya perusahaan. Jadi bukan artinya bahwa PPh ini yang 107.500 dipotong itu untuk perusahaan, tidak. Tetapi dipungut oleh perusahaan untuk disetorkan ke kas negara nanti dalam pelaporan SPT tahunannya, ya. Itu. Dan harus melaporkan. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai pegawai melaporkan SPT-nya di akhir tahun atau di bulan tahun berikutnya, Januari sampai dengan Maret. Nah, nanti perusahaan juga melaporkan. Jadi kalau misalkan tidak sama, nanti akan di cross check. Kok ini segini, kok ada yang dibayar perusahaan, kok tidak semua. Nah, itu nanti akan kena sanksi kalau perusahaan tidak menyetorkan secara keseluruhan.
Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk perhitungan pasal 21. Lapisan pajaknya seperti itu ya. Oke, demikian. Ada yang mau tanyakan lagi? Tapi terkadang Pak, kalau saya selama bekerja, kalau untuk PPh itu kadang tidak masuk di slip gaji ya Pak. Kira-kira kenapa itu Pak? Harusnya masuk. Iya, biasanya paling kalau di slip gaji hanya potongan BPJS sih. Jadi tahu-tahu aja kalau SPT itu ya udah cuma dapat surat keterangan SPT-nya dan laporin gitu. Paling gitu sih Pak. Ya, nanti paling di akhir tahun biasanya. Ya, memang biasanya gitu. Tadi kan, kadang-kadang perusahaan itu ya tadi melaporkannya apa atau tidak. Nah, itu yang makanya sebenarnya perusahaan harusnya melaporkan juga buat dipotongnya. Berapa dipotong per bulannya kan gitu. Yang penting Bapak Ibu tahu nanti, tapi rata-rata kan tidak ada. Tapi ketahuan nggak gajinya ada potongan PPh? Tidak ya? Tidak sih Pak. Oh, berarti kalau seperti itu, tapi tentu dulu belum lihat dulu. Kalau penghasilannya tidak melebihi PTKP ya nggak kena pajak. Atau juga kalau misalkan melebihi PTKP, ya kalau misalkan si perusahaan nanggung, ya berarti nggak mesti. Berarti kan perusahaan yang nanggung PPh-nya. Oh iya mungkin sih kayak begitu Pak, karena mungkin masih di bawah 5 juta ya. Nah, ya lebih ya. Kalau di bawah, kan batasannya 4,5. Iya, iya. Kalau Bapak masih 4 juta ya nggak akan kena. Iya betul Pak. Makanya mungkin tidak masuk ke slip gajinya gitu ya Ya Pak. iya, nggak akan. Iya. Ya rugi dong Bapak kalau misalnya dipotong, apa saya penghasilan baru segini. Iya baru segini ya Pak. Iya. Paling yang selama saya bekerja juga paling tahu-taunya tiap akhir tahun itu sampai Maret kan ya, batasnya itu Ya, dapat SPT. Jadi hanya tinggal laporin gitu ya sih. tinggal laporin aja. Kan sekarang pakai aplikasi laporannya udah. Itu Iya. bukti itu dilaporkan dan dilaporkan secara NPWP perusahaan dan NPWP Bapak. Tadi kan nihil. Kenapa? Karena belum dipungut pajak. Karena penghasilannya belum lebih dari PTKP. Nggak tahu kalau misalkan siapa ini, Mercy Tobing ini siapa ya? Ya tergantung ya. Jadi nggak akan kena PPh kalau tadi penghasilannya kurang dari 4,5 juta. Yang 4,5 juta belum dapat. Kenapa? Masih nihil. Pak, saya 5 juta tapi saya nggak kena pajak. Lihat dulu 5 jutanya atau bapaknya apakah sudah punya sudah berkeluarga, sudah punya tanggungan enggak. Kan tadi kan lapisannya 54 juta plus tanggungan berkeluarga plus kalau ada anak 3 tanggungan 4,5 kali 3 berapa? Nanti tambahin kalau misalkan 54 jutanya digabungkan juga tetap kurang 54 juta ya tetap tidak kena pajak atau nihil. Ya. Nah itu paling sederhana untuk menghitung PPh pasal 21 untuk PPOP orang pribadi. Ya. Kalau misalkan nih di akhir tahun, di akhir tahun, Bapak dapat bonus, tahu-tahu dapat bonus 40 juta. Nah biasanya bonus itu dikenakan PPh final Pak, 25%. Langsung aja gitu kan. Nanti juga ada perhitungannya. Kalau dapat bonus insentif di akhir tahun. Biasanya juga gitu ya kalau ada ya. Atau hadiah, misalkan hadiah karyawan teladan dapat 10 juta. Nah, itu nanti akan dipotong PPh-nya 21 ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Ya, Rita, Cucu, Asri, dan Alvin yang lainnya. Nanti minggu depan saya share ya. Pakai Google Classroom aja ya, minggu depan latihan untuk hitung PPh ya. PPh pasal 21 aja dulu orang pribadi ya. Baik, Nanti Pak. minggu depan pakai GC ya, Google Classroom latihan. Silahkan Bapak Ibu ngitung. Nanti kumpulin dari GC ya. Nanti minggu depan aja ya.
Untuk hari ini, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, terima kasih. Nanti biasa saya share di di YouTube ya. Mohon maaf ya. Nanti saya share di YouTube. Siapa? Nanti Bapak Ibu ngasih komen aja di sana. Nanti saya sebagai daftar hadirnya ya, nama dan NPM-nya. Baik, Pak. Oke, Baik. sekian. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Cukup. Tidak ada, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.